Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggreni, Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Sebelum melihat video pembelajaran, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita simak videonya bersama. Bentuk-bentuk badan usaha. Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat merupakan pengertian dari badan usaha. Macam-macam badan usaha. Yang pertama yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terbagi menjadi dua, yaitu Perum dan Persero. Yang kedua yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perseorangan maupun persekutuan. 5 bentuk BUMS yaitu perseorangan, firma, CV, PT, dan koperasi. Yang ketiga yaitu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik secara perseorangan maupun persekutuan yang bertujuan untuk memajukan daerahnya. Perum merupakan salah satu jenis perusahaan yang dimiliki atau berada dalam kepemilikan BUMN. Contohnya Perum Bulog, Kehutanan Negara, Perikanan Indonesia atau Perindo. Persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk persero terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Contohnya PT KAI Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Persero. Kelebihan Perum. Yang pertama, menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, seluruh modalnya milik pemerintah pusat. Yang ketiga, budaya kerja di Perum lebih baik. Yang keempat, bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Kelemahan Perum. Yang pertama, masih terjadinya pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitas pegawai masih di bawah pegawai PT Persero. Yang ketiga, sering menjadi alat politik kelompok tertentu. Dan yang keempat, jika Perum rugi, berarti pemerintah yang dirugikan. Kelebihan Persero. Yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada umum. Yang ketiga, modal pendirinya berasal sebagian atau seluruh dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham. Kelemahan Persero yaitu tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya bersifat sebagai pegawai swasta. Ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasa badan usaha milik pemerintah. Yang kedua, dipimpin oleh direksi. Yang ketiga, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Yang keempat, orientasi utama adalah mengejar keuntungan. Perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang, modalnya juga dari satu orang, yang sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Kelebihan perseorangan. Yang pertama, keuntungan jatuh pada seorang. Yang kedua, pajaknya rendah.
Yang ketiga, rahasia perusahaan lebih terjamin karena umumnya pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting. Yang keempat, ongkos organisasinya rendah. Yang kelima, dapat mengambil keputusan. Kelemahan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab pimpinan tidak terbatas. Yang kedua, besarnya modal terbatas. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin. Yang keempat, kecakapan pemimpin sangat terbatas. Artinya, apabila pimpinan tidak cakap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, kerugian akan ditanggung sendiri. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Contohnya, Firma Sumber Rezeki, Firma Bangun Jaya, Firma Indo Eternity. Kelebihan firma. Yang pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. Yang ketiga, setiap resiko dipikul bersama. Yang keempat, keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. Kelemahan firma. Yang pertama, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Yang kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Yang ketiga, perusahaan dikatakan bubar apabila seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Persekutuan komanditer. CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Contohnya, CV Purnama Jaya Persada, CV Tunas Muda, CV Taruna Jaya. Kelebihan CV. Yang pertama, modal usaha yang minim. Yang kedua, proses pendirian lebih mudah. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat. Yang keempat, pajak lebih mudah. Kelemahan CV. Yang pertama, ruang lingkup terbatas. Yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif hingga harta pribadi. Yang ketiga, modal usaha tidak bisa ditarik kembali. Dalam persekutuan komanditer dikenal dengan dua sekutu. Yang pertama, sekutu aktif, yaitu sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Yang kedua, yaitu sekutu pasif, sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Persero terbatas atau PT. PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Contohnya, PT Gudang Garam, PT Indofood Tbk, PT The Jarum. Kelebihan PT. Yang pertama, tanggung jawab persero terbatas. Yang kedua, kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Yang ketiga, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Kelemahan PT. Yang pertama, perhatian persero terhadap PT kurang. Yang kedua, biaya dalam PT lebih besar. Yang ketiga, memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain. Koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Karakteristik koperasi. Lebih mementingkan anggota bebas keluar masuk, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha kepentingan anggota, kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Pengkelompokan koperasi yang terdiri dari koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Ciri-ciri BUMS. Yang pertama,
Untuk badan usaha swasta perseorangan antara lain, pemilik badan usaha adalah perseorangan. Pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga dapat mengatur segala sesuatu dalam usahanya. Jalannya badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangan. Yang kedua, untuk badan usaha swasta persekutuan antara lain, pemilik badan usaha adalah persekutuan 2 orang atau lebih. Wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan perjanjian dalam persekutuan. Maju mundurnya kegiatan badan usaha tergantung pada sekutu yang mengurusnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta. Karakteristik BUMD. Yang pertama, badan usaha yang didirikan pemerintah. Yang kedua, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Yang kelima, dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Tujuan pendirian BUMD: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, memperoleh laba atau keuntungan. Contoh BUMD yaitu PDAM, PD Pasar Jaya Jakarta, Bank Jawa Tengah, Bank Jawa Barat, Bank DKI, Bank Maluku, dan lainnya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.